Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang salah satu komponen atau salah satu pembahasan yang ada di dalam analisis dan desain sistem informasi, yaitu tentang pemodelan berorientasi objek, yaitu pemodelan yang menggunakan pemodelan pada aplikasi yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek, yaitu Object Oriented Analysis and Design. Nah, terdapat beberapa diagram yang bisa dihasilkan di dalam OOAD ini. Beberapa di antaranya itu adalah sequence diagram maupun class diagram yang akan kita bahas kali ini. Oke, silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Nah, apa yang akan kita bahas selama pertemuan kali ini? Ada tiga sebenarnya komponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sequence diagram. Kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sequence diagram, dan juga kita akan mendefinisikan bagaimana cara menggambarkan suatu sequence diagram. Yang kedua adalah class diagram. Kita akan mendefinisikan karakteristik, definisi dari class diagram, dan bagaimana cara menggambarkan suatu class diagram, dan example atau contoh-contoh di dalam penggambaran sequence diagram maupun class diagram. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah sequence diagram. Di dalam pembahasan sequence diagram ini kita akan melihat atau berdiskusi tentang definisi dari sequence diagram itu sendiri. Sequence diagram ini akan masuk ke dalam model dengan karakteristik seperti apa, dan penciri atau ciri-ciri dari sequence diagram serta notasi yang ada di dalam sequence diagram. Oke, jadi untuk pembahasan ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan sequence diagram ya. Jadi sequence diagram itu merupakan termasuk ke dalam karakteristik model dengan penciri yaitu interaction diagram. Kenapa kok dia itu masuk ke dalam interaction diagram atau interaction model? Karena sebenarnya sequence diagram ini bisa merepresentasikan secara grafis skenario-skenario keterhubungan antara komponen-komponen yang ada di dalam sebuah kelas ya. Skenario terhubungan antara komponen-komponen yang ada di beberapa kelas itu. Jadi keterkaitan antar kelas itu juga akan direpresentasikan dengan menggunakan sequence diagram ini. Nah, di sini sequence diagram itu merupakan suatu diagram di dalam UML yang paling banyak digunakan yang kedua. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ya tentu saja use case ya. Bagi seorang developer ya, bagi seorang developer berarti di sini selain skenario atau sequence diagram juga ada class diagram yang banyak digunakan oleh seorang developer. Nah, melalui penggambaran sequence diagram ini maka kita akan bisa mengidentifikasikan secara cepat kira-kira kelas boundary-nya seperti apa, kontrol kelas itu seperti apa, serta message yang berinteraksi atau message yang merepresentasikan keterhubungan antar kelas itu, sehingga melalui message ini kita akan bisa mendapatkan metode yang ada di dalam sebuah kelas ya. Jadi di sini ada boundary kelas, ada control kelas, terus setelah itu ada message yang akan menjadi metode dari sebuah kelas. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas komponen-komponen penting yang ada di dalam suatu sequence diagram ya. Yang pertama adalah partisipan, yaitu sebuah objek atau entitas yang akan menjalankan sesuatu di dalam suatu sequence diagram. Sequence diagram ini akan dimulai dengan found message arrow ya. Jadi ada suatu message yang berjalan mulai dari partisipan ke kelas yang pertama. Yang kedua adalah message. Message itu merupakan komunikasi yang terjadi antara objek. Dan yang ketiga itu adalah access. Access di dalam sequence diagram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah access horizontal dan vertikal ya, jadi ini contoh dari horizontal dan vertikalnya ya. Ini yang horizontal ya. Jadi representasi horizontal itu adalah pada objek mana yang akan berpartisipasi atau tereksekusi, sedangkan untuk akses vertikal merepresentasikan suatu kondisi waktu atau urutan waktu yang diperlukan di dalam pengeksekusian metode di dalam suatu kelas. Jadi kalau di dalam sequence diagram kan seperti ini ya, ada garis ini ya, eksekusi yang ada di dalam lifeline, terus tereksekusi atau mengeksekusi metode di kelas yang lain. Nah,
cara membacanya itu sesuai dengan urutannya. Urutannya seperti apa sih? Urutannya itu dimulai dari pojok atas sebelah kiri dulu ya. Ini yang pertama, dilanjutkan kedua, dikembalikan dalam berupa return value ya. Ketiga, dia akan mengeksekusi apa, itu 4, baru dia itu akan mengembalikan apa lagi, itu yang kelima. Begitu seterusnya. Jadi membacanya seperti ini. Metode yang ada di dalam kelas A ya, ini kelas A, ini kelas B. Metode yang ada di dalam kelas A itu akan dieksekusi, selanjutnya metode yang ada di kelas B akan mengeksekusi metode kelas C yang dengan label 2. Metode C itu atau kelas C itu akan mengembalikan suatu return value berupa message. Selanjutnya akan tereksekusi metode 4 milik kelas A. Begitu seterusnya ya. Jadi dijalankan sesuai dengan waktu yang tereksekusi. Sesuai dengan urutan waktunya ya. Jadi seperti ini, seret, seperti itu. Nah oke, jadi itu merupakan bagian yang penting di dalam sequence diagram. Harus ada partisipan, harus ada message, harus ada access ya. Access yang horizontal itu seperti ini ya. Ini ada kelas berhubungan dengan kelas lain, itu berhubungan dengan kelas lain. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C ya. Kelas A mengirimkan suatu atau mengeksekusi metode di kelas B mengeksekusi metode di kelas C memberikan suatu return value ke kelas B yang bisa dibaca oleh kelas B. Kelas B akan menampilkan halaman yang akan menjadi suatu respon dari pengeksekusian metode di kelas B yang awal. Nah, itu merupakan suatu akses yang horizontal. Oke, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk melihat notasi-notasi yang ada di dalam sequence diagram. Oke, jadi ini merupakan notasi-notasi yang ada di dalam sequence diagram ya. Yang pertama di sini adalah ada suatu objek ya, digambarkan dalam persegi panjang objek tersebut. Terus setelah itu memanjang ke bawah, itu merupakan lifeline. Lifeline itu merepresentasikan waktu pengeksekusian metode dari suatu objek ini. Selanjutnya adalah ada aktor, yang mana aktor tersebut juga diikuti garis memanjang ke bawah yang disebut dengan lifeline aktor. Selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan konsep MVC, maka 3 notasi ini yang akan digunakan untuk menggantikan notasi objek ya. Jadi objek itu ada objek boundary, ada objek entity, ada objek control, yang diikuti oleh lifeline yang memanjang ke bawah, yaitu lifeline boundary, lifeline entity, dan lifeline control. Terus selanjutnya kalau misalkan kita mendapati notasi seperti ini, ada aktor, terus di bawahnya langsung ada execution occurrence. Ini ya, execution occurrence itu ini. Execution occurrence ini merepresentasikan suatu waktu yang digunakan untuk melakukan interaksi antar objek ya. Jadi kalau misalkan ada seorang aktor yang diikuti oleh execution occurrence bukan lifeline, maka di sini merepresentasikan inisiator. Inisiator adalah orang yang mengeksekusi atau men-trigger terjadinya suatu interaksi. Nah, sekarang interaksi nih, interaksi antar objek ya. Interaksi antar objek itu ada berapa jenisnya? Yang pertama adalah message ya. Message ini bisa merepresentasikan suatu metode. Message sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah asynchronous message, yang kedua adalah synchronous message. Apa yang dimaksud dengan synchronous message? Message synchronous itu pasti akan mengembalikan suatu return value. Sedangkan asynchronous message itu mungkin tidak membutuhkan suatu return value. Nah, bagaimana return value itu akan digambarkan di dalam sequence diagram? Di sini kita bisa menggunakan notasi return message ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mendefinisikan suatu proses instansiasi kelas ya, dari instansiasi suatu kelas yang baru atau instansiasi suatu objek sehingga bisa menjadi suatu kelas yang baru, maka kita bisa menggunakan notasi create message ya. Create message langsung berhubungan ke objek. Jadi seperti ini nanti. Create
langsung ke objeknya. Ini objek A. Nah, seperti itu. Ya, itu masuk ke dalam create message. Kalau destroy, ya destroy message pakai yang destroy message. Kalau misalkan dia itu mengeksekusi metode milik dirinya sendiri, milik objek itu sendiri, maka akan dieksekusi self message. Ya, self message akan bisa direpresentasikan dengan dua hal. Ini yang pertama, ini stylenya berbeda ya. Style yang pertama, ini style yang kedua. Apakah keduanya itu sama, Pak? Iya, sama. Ini sama sebenarnya. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin mendefinisikan suatu proses yang looping atau berulang, maka kita akan bisa menggunakan combined fragment, ya, dengan membuat atau menggambarkan combined fragment notation ini ke dalam sebuah kumpulan dari message, maka kita akan bisa merepresentasikan loop. Jadi seperti ini contohnya. Ini misalkan loop ya, ini loop, ini loop. Maka di dalamnya itu pasti akan ada lifeline yang lain gitu, yang ada di dalam setiap objek. Ini ke sini, misalkan ini ke sini, terus ini ke sini. Ini merupakan message pertama, message kedua, return message ketiga, return message keempat, atau katakanlah ini message yang keempat ya. Nah, berarti di sini untuk 1, 2, 3, 4 itu akan di looping sampai ke berapa, misalkan sampai 10 kali misalkan. Nah, itu contoh dari penggunaan combined fragment. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mereferensikan dari file yang lain atau dari kelas yang lain? Maka kita bisa menggunakan interaction use ya. Kita menggunakan referral dari suatu kelas yang lain. Untuk node ini akan merepresentasikan suatu deskripsi tambahan dari sequence diagram, dan continuation ini digunakan untuk kalau misalkan ternyata sequence diagram kita itu penuh, maka kita akan atau tidak cukup menggambarkannya di dalam satu halaman, maka kita bisa menggunakan continuation ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin merepresentasikan suatu message yang ditemukan ya, maupun yang tidak dijalankan? Maka kita bisa menggunakan notasi ini, yaitu found message dan lost message. State divider ini digunakan untuk memisahkan ya antara satu sequence, satu gambar sequence yang ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Itu state divider. Untuk get ini saya kurang tahu ya, get ini untuk apa. Untuk message default ini memang tujuannya adalah untuk menggambarkan message itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita mendapati ada suatu kondisi yang perlu untuk dieksekusi, maka kita bisa pakai yang ini ya, condition. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau misalkan destruction atau destruktor ya. Destruktor itu digambarkan dengan silang seperti ini ya. Kalau misalkan partisipannya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan titik bulat seperti ini. Oke. Jadi itu merupakan notasi-notasi yang ada di dalam sequence diagram. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat suatu example atau contoh dari sequence diagram itu sendiri. Oke, jadi berikut ini merupakan contoh penggambaran dari suatu sequence diagram ya. Contohnya nih, sampelnya. Jadi di sini ada suatu label yang mendeskripsikan bahwa sequence diagram ini ditujukan untuk fungsi submit comment ya. Fungsi submit comment. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat komponen-komponen yang saling terkait di dalam fungsi submit comment, berarti kita akan melihat ini ya, sequence diagram ini. Di sini ada beberapa objek ya. Yang pertama ada objek Windows, yang kedua adalah objek comments, dan yang ketiga adalah proxy ini. Selanjutnya di sini ada suatu boundary ya. Boundary atau objek boundary, yaitu DWR servlet. Objek boundary atau objek boundary ini memang digunakan untuk menampilkan ini ya, menampilkan luaran ke user. Atau user interface ini biasanya direpresentasikan ke dalam project boundary. Nah, mari kita lihat lifeline yang mengikuti tiap-tiap objek ini ya. Jadi ini merupakan lifeline ya. Ini merupakan lifeline. Sedangkan kotak ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan execution occurrence ya, execution occurrence.
yaitu jalannya eksekusi dari kelas yang lain. Jadi di sini eksekusi kelas itu akan berjalan ketika dilakukan suatu message atau dikirimkan message validate. Ya, jadi message validate ini akan merepresentasikan suatu metode yang ada di dalam suatu objek window. Berarti di sini ada message sinkron yang berjalan dari entah ini siapa ya ke window. Itu berarti di window artinya adalah di dalam window atau di dalam objek window akan mengeksekusi atau tereksekusi suatu metode validate. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di validate yang kedua ini? Berarti validate yang kedua itu bukan lagi punyanya si objek window, tetapi punyanya objek comment. Ya, jadi setelah mengeksekusi metode validate yang ada di dalam objek window, selanjutnya yang terjadi adalah mengeksekusi metode validate yang ada di dalam objek comment. Ketika sudah dilakukan eksekusi validate di dalam objek comment, maka akan dilakukan instansiasi dari sebuah objek menjadi suatu kelas. Nah, objek apa yang diinstansiasi atau di-create? Yaitu objek proxy. Ya. Objek proxy. Selanjutnya dari proxy ini akan tereksekusi apa lagi? Selain mengeksekusi atau menginstansiasi objek proxy, maka di sini akan mengeksekusi suatu asynchronous message yaitu AJAX. Asynchronous message itu tidak membutuhkan suatu return value ya. Oke, karena tidak membutuhkan return value, setelah diinstansiasi maka akan langsung mengeksekusi. Ini kemungkinan konstruktor ya. Ini merupakan konstruktor. Selanjutnya konstruktor asynchronous tersebut akan dilanjutkan ke boundary, yaitu mengeksekusi suatu metode AJAX. Bukan metode sih sebenarnya, suatu logika ya, suatu logika. Terus selanjutnya bagaimana dengan validate ini? Karena ini merupakan validate yang ada di dalam komen, karena validate yang ada di dalam komen itu karakteristiknya adalah suatu synchronous message, maka harus ada return value dari objek comment ke objek window. Ini merupakan return value yang diharapkan untuk muncul setelah metode validate yang ada di dalam comment itu tereksekusi. Selanjutnya di sini akan tereksekusi atau return message-nya akan dilanjutkan ke pengirim. Pengirimnya entah siapa ini ya, ada di balik sini. Oke, jadi itu ya. Ketika kita memiliki suatu synchronous message, maka akan harus ada return value. Begitu juga dengan logika yang ada di AJAX ini ya. Ketika dia itu mengeksekusi boundary yang ada di dalam servlet, maka akan dikembalikan suatu return value yaitu error. Ya. Ketika error, maka sudah dilakukan destruction di dalam servlet ini. Artinya objek servlet tidak akan lagi digunakan. Terus setelah itu di sini ada suatu message yang terkirim antara proxy atau objek proxy dengan objek Windows yaitu callback. Ketika callback dieksekusi, maka di sini akan mereferensikan ke suatu komponen yang ada di dalam aplikasi yang disebut dengan handle error. Baru ketika handle errornya dijalankan, maka akan ada return value yang dikembalikan dari Windows atau objek Windows ke ya pengeksekusi pertama. Mungkin pengeksekusi pertama di sini adalah aktor, itu kita juga belum tahu karena di sini tidak digambarkan dengan jelas. Nah, itu caranya bagaimana membaca suatu sequence diagram. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya kita mengidentifikasikan partisipan yang tentunya berkaitan ya akan memiliki suatu kepentingan di dalam pengerjaan sistem ini ya, di dalam pengeksekusian fitur-fitur yang ada di dalam sebuah sistem. Yang pertama kita bisa mengambilnya dari use case diagram ya. Use case diagram itu merupakan suatu referensi utama yang bisa digunakan oleh desainer atau sistem desainer untuk mengidentifikasikan kelas dari sebuah sistem yang akan dikembangkan. Nah, di sini ada 3 tipe dari sebuah kelas yang harus didefinisikan oleh si sistem designer ya. Yang pertama adalah entity class, yang kedua adalah boundary class, dan yang ketiga adalah control class.
Nah, entity class itu tadi itu nanti akan bisa diidentifikasikan melalui dari boundary yang digunakan di dalam use case skenario ya. Dari boundary yang ada di dalam use case skenario itu, maka kita akan bisa mendapatkan entity class. Entity class itu merepresentasikan apa sih? Entity class itu merepresentasikan suatu data ya, data yang akan dilakukan pengambilan data maupun dilakukan pembacaan data yang akan dirubah gitu. Ya, data yang akan dimanipulasi, itu yang dimaksud dengan entity class. Kelas yang digunakan untuk memanipulasi data. Boundary class ini merupakan kelas yang digunakan untuk menghubungkan antara kelas dengan seorang aktor ya. Jadi seorang aktor itu akan menjalankan fungsi itu melalui boundary class ya. Harapannya boundary class ini akan direpresentasikan ke dalam sebuah user interface. Dan yang terakhir adalah control class, yang mana control class ini terdapat algoritma-algoritma utama yang ada di dalam sebuah aplikasi ya. Jadi terkumpul algoritma-algoritma itu yang ada di dalam control class yang digunakan untuk mengontrol kegiatan yang terjadi dalam suatu aplikasi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melihat karakteristik dari entity class, terus setelah itu ada boundary class dan control class. Kita mulai dari entity class ya. Entity class ini digunakan untuk apa? Entity class ini merupakan suatu model yang merepresentasikan informasi serta behavior yang persisten di dalam sebuah aplikasi. Memodelkan suatu informasi ya, maka kita menggunakan entity class. Digunakan untuk merepresentasikan entitas di dalam suatu real world atau di dalam suatu dunia nyata ya, atau sebuah sistem entitas yang ada di dalam sebuah sistem. Karakteristiknya dari suatu entity class ini adalah independen ya, independen terhadap sebuah aplikasi tersebut, karena entity class ini mungkin akan bisa digunakan pada aplikasi lain yang memiliki fitur-fitur yang hampir sama. Nah, entity class itu biasanya merupakan sebuah kelas yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Nah, biasanya tempat yang paling bagus ya, atau dari mana sih kita bisa mendapatkan entity ini? Maka kita bisa mendapatkan entity ini dari dokumen atau data yang merepresentasikan flow of event dalam setiap use case. Jadi di sini melalui identifikasi terhadap use case skenario, maka kita akan bisa mendapatkan suatu entity class. Nah, sekarang kita masuk ke dalam boundary class ya. Boundary class ini merepresentasikan interface dari sebuah kelas ya. Jadi di sini menghandle suatu komunikasi antara external entity dengan suatu aplikasi itu sendiri, atau suatu dengan objek-objek yang ada di dalam sebuah sistem itu sendiri. Boundary class itu akan memberikan suatu interface yang bisa dilihat oleh user ya. Bagaimana cara mengalokasikan atau cara untuk mengidentifikasikan boundary class ini? Dengan melihat keterkaitan atau keterhubungan antara aktor-aktor yang ada di dalam use case dengan skenario yang ada. Jadi melalui use case skenario maupun melalui activity diagram, maka kita akan bisa mendeskripsikan boundary class ini. Yang ketiga, kita akan membahas tentang control class ya. Jadi di dalam control class ini merupakan suatu model untuk mendeskripsikan behavior atau perilaku dari suatu use case, yang artinya di sini adalah control class itu akan digunakan untuk merepresentasikan bagaimana suatu use case itu dieksekusi atau berjalan. Cirinya adalah control class ini application dependent, sama seperti entity class ya, yang mana control class ini akan menjadi suatu jembatan yang menghubungkan antara boundary class dengan entity. Nah, oke, bagaimana representasi suatu sequence diagram, atau bagaimana caranya kita mengidentifikasikan partisipan? Yang pertama, kita lihat dulu aktornya ya, aktor ya. Jadi kita akan mencoba untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan bagaimana antara aktor ini berhubungan dengan sebuah sistem, yang mana di dalam sistem itu terdapat boundary object, control object, dan entity object. Nah, di sini merupakan boundary object ya. Jadi aktor itu akan langsung berhubungan dengan sistem melalui boundary object.
Setelah itu boundary object ini ketika aktor itu ngetik atau dia itu ngeklik suatu tombol atau melakukan segala sesuatu di dalam boundary, maka selanjutnya akan tereksekusi algoritma yang ada di dalam kontrol untuk bisa melakukan pengolahan data, yang mana kegiatan pengolahan datanya itu dilakukan di dalam objek entity. Jadi ini merupakan model interaksi antara aktor, boundary, control, dan entity. Baik, jadi berikut ini merupakan suatu contoh sequence diagram di dalam kasus online bookshop ya. Jadi di sini ada aktor, yaitu seorang customer yang memiliki suatu lifeline memanjang sampai ke bawah. Terus setelah itu ada 3 objek. Objek yang pertama adalah objek boundary dengan nama search page. Objek kedua adalah juga objek boundary dengan nama search result page. Dan yang ketiga itu adalah entity ya, dengan nama objek yaitu katalog. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat nih ya, berarti di sini kegiatannya itu adalah mencari ya, mencari barang. Jadi si customer ini ingin melakukan proses pencarian barang nih. Sehingga kalau misalkan barang yang dicari itu sudah ditemukan, maka akan ditampilkan di dalam boundary dengan nama search result page. Itu ya. Nah, oke, sekarang bagaimana keterkaitannya antara tiap-tiap aktor, antara aktor dengan sistem ini, dan bagaimana keterkaitan antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Oke, mari kita lihat message yang berjalan dari aktor ke dalam boundary object maupun entity object. Yang pertama yang akan dieksekusi adalah suatu message dengan nama onSearch. Message ini itu akan menjadi sebuah metode ya. Metode dari apa? Metode dari objek search page ya. Jadi kelasnya itu adalah search page. Di dalamnya itu ada metode onSearch. Nah, karena di sini karakteristiknya itu adalah berupa synchronous message, maka akan membutuhkan suatu return value, yang mana di sini kalau misalkan kita lihat return value-nya nggak terlihat ya, return value-nya nggak terlihat karena mungkin ada di bawah ini ya, ada di bawah contoh yang sudah diberikan ini. Nah, setelah customer itu melakukan searching ya, dia itu ingin melakukan searching nih, selanjutnya search page itu akan dieksekusi oleh customer akan mengeksekusi search page. Search page di sini akan melakukan validasi terhadap pencarian yang dilakukan oleh customer ya, melakukan validasi apakah pencariannya itu sudah memasukkan nama yang benar, nama barang yang benar ya. Misalkan nama barangnya adalah earphone ya. Terus setelah itu customer salah masukkannya earphone 1 gitu ya, earphone 1, satunya itu gabung ke earphone-nya, maka di sini divalidasi sebagai pencarian yang salah dengan mengeksekusi suatu metode yang dinamakan dengan validate search phrase. Validate search phrase ini merupakan metode yang ada di dalam kelas mana? Ya tentu saja yang ada di dalam kelas search page, tentu saja ya, yang ada di dalam objek search page. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa ada 2 metode yang ada di dalam search page. Yang pertama adalah onSearch yang berguna untuk mengirimkan suatu benda yang dicari ke database yaitu onSearch, dan validate search page ya, search phrase yang digunakan untuk mengecek apakah inputannya sudah benar atau tidak yang dikirimkan oleh customer ke dalam suatu field yang ada di dalam search page. Jadi search page itu kalau misalkan ingin kita ilustrasikan ya, itu mungkin berupa suatu form yang ada seperti ini, yang ada fieldnya, terus setelah itu ada combo bar ya, terus setelah itu ada search, ada tombol search. Nah, ketika tombol search ini diklik, terus setelah itu dia sudah memasukkan di dalam field ini dan dia sudah memilih kategori barang, maka selanjutnya onSearch itu akan tereksekusi. onSearch yang ada di dalam boundary method atau boundary object search page. Bagaimana kalau misalkan ini nggak diisi? Ketika sudah diklik onSearch, maka ketika divalidasi search phrase tidak akan ditemukan barang yang ada karena hasil dari validasinya sendiri itu masih salah inputan yang dilakukan oleh customer.
Terus setelah divalidate, selanjutnya onset ini akan dilanjutkan, ya, dilanjutkan eksekusinya ke entity atau entity object, yaitu dengan nama katalog. Di dalam entity object katalog ini ada metode yang dinamakan dengan search by author, karena kategori yang sudah dipilih oleh customer itu adalah author dan fieldnya ini diisi nama author, maka di sini yang tereksekusi adalah search by author, ya. Selanjutnya dilakukan sesuatu hal. Ketika sudah ditemukan seharusnya ini, ya, ketika di sini ada apa itu namanya, synchronous message, maka di sini akan mengembalikan suatu return value. Seharusnya yang namanya katalog ini akan mengembalikan return value ke search result page. Baru dari situ search result page itu akan bisa dilihat oleh customer. Selanjutnya customer itu akan melakukan add to shopping cart, ya, akan menjalankan suatu metode add to shopping cart yang berada pada objek search result page itu. Nah, itu merupakan cara, ya, cara membacanya atau contoh dari pembacaan suatu sequence diagram pada online bookshop. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasikan message itu masuk ke dalam, atau metode itu masuk ke dalam suatu kelas yang mana. Nah, di sini ketika kita ingin mengidentifikasikan message, maka kita harus melihat interaksi yang terjadi antara objek dengan objek yang lain, ya, objek A dengan objek B misalkan. Jika kita melihat bahwa ada suatu interaksi atau message yang berjalan dari objek A ke objek B, ya, jadi ini objeknya, ya, objek A, ini objek B, ini lifeline-nya, ini occurrence-nya, ya. Jika kita mendapati seperti ini, ya, ini sinkronus, ya, ini sinkronus A metode A, maka di sini bisa dikatakan bahwa metode A ini merupakan metode yang ada di dalam objek B. Itu caranya mengidentifikasikan metode mana masuk ke dalam objek yang mana. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi suatu pengiriman message, tetapi ternyata message-nya itu atau metodenya itu ada di dalam kelas pengirimnya, bukan kelas penerimanya. Nah, itu bisa terjadi kalau memenuhi dua kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama itu apa? Ketika receiving class-nya atau kelas yang mendapatkan message itu berupa boundary class. Kalau misalkan itu berupa boundary class, maka metode yang terkirim itu bukan milik boundary class tersebut, tetapi miliknya dari kelas sebelumnya, kelas yang mengirimkan message. Kenapa kok ini terjadi atau didefinisikan seperti ini? Karena yang namanya boundary class itu biasanya berupa GUI saja, graphical user interface atau user interface yang bisa dilihat oleh user saja. Yang kedua, skenario-nya adalah suatu message itu dikirimkan oleh seorang aktor, yang mana aktor ini merupakan atau merepresentasikan sistem internal atau external entity atau suatu orang, ya. Kalau misalkan dua hal ini terjadi, berarti yang namanya message itu miliknya kelas yang mengirimkan message itu, bukan kelas yang menerima message itu. Nah, itu merupakan cara-cara untuk mengidentifikasikan message yang ada di dalam suatu sequence diagram. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menamakan suatu metode, ya, menamakan message yang merepresentasikan metode. Nah, jadi di sini harus dinamai dengan sesuai dengan konteks dari sebuah kelas yang menjalankan suatu operation tertentu, ya. Nah, nama-nama suatu metode itu tidak harus merepresentasikan suatu kegiatan implementasi dari suatu metode atau operation itu sendiri. Contohnya yang tidak sesuai itu adalah calculate number of student. Itu not correct, karena ini merepresentasikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu adalah mengkalkulasikan jumlah student. Yang benar itu adalah get number of student, merepresentasikan bagaimana cara untuk mendapatkan saja number of student. Terus habis itu kalkulasinya ada di mana? Ya, ada di dalam algoritma pada sebuah metode tersebut. Nah, di dalam operation itu harus dilengkapi dengan apa?
harus dilengkapi dengan beberapa hal berikut ini sehingga bisa diterjemahkan atau definisikan dengan lebih detail ya. Yang pertama adalah fungsionalitas yang dijalankan oleh operation atau metode itu, value yang diinputkan di dalam suatu metode, dan return value dari suatu operation atau metode tersebut. Sekarang bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu sequence diagram? Setidaknya kita akan mengenal 6 langkah ya yang bisa dijalankan untuk membuat suatu sequence diagram. Yang pertama itu adalah mengidentifikasikan terlebih dahulu boundary dari sistem. Ya, jadi boundary dari sistem yang merepresentasikan user interface. Didapatkan dari mana? Tentunya bisa didapatkan dari activity diagram yang menjelaskan tentang suatu alur atau proses yang terjadi di dalam suatu fitur. Nah, ini disebut dengan boundary identification ya. Melihat activity diagram mana yang kira-kira bisa masuk ke dalam suatu boundary object. Yang kedua adalah mengidentifikasikan input data yang diberikan oleh aktor ke dalam sebuah sistem atau informasi yang diberikan oleh sistem. Dilihat dari mana? Dilihat dari parameter message ya, dan data identification atau identifikasi data. Identifikasi suatu entitas yang ada di dalam sebuah use case skenario, dan activity diagram. Yang ketiga adalah identifikasi entitas yang di sana entitas tersebut bertujuan untuk mengumpulkan atau menyimpan informasi yang ada di dalam sebuah sistem. Dilakukan entity identification. Dari mana? Dari use case skenario dan activity diagram. Langkah berikutnya adalah membuat suatu object controller yang bisa memanage atau mengelola komunikasi antara boundary dan entity ya, boundary dan entity pada suatu skenario tertentu. Yang kelima adalah identifikasi message antara boundary dengan controller dan controller dengan entity, dan juga return value ya, return message atau return value-nya. Di sini ada suatu aturan bahwa kalau bisa itu dihindari keterhubungan langsung antara boundary dengan entity ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambarkan identified object atau objek yang sudah diidentifikasi, message dan juga lifeline ke dalam sebuah sequence diagram. Oke, jadi itu langkah-langkah di dalam membuat suatu sequence diagram. Berikutnya kita akan lanjut ke dalam pembahasan kelas diagram. Di dalam pembahasan kelas diagram ini kita akan melihat bagaimana atau definisi dari kelas diagram itu sendiri, tujuan dari penggunaan kelas diagram, dan bagaimana notasi-notasi yang ada di dalam sebuah kelas diagram, serta example atau contoh dari sebuah kelas diagram. Nah, kelas diagram itu sebenarnya ditujukan untuk apa sih? Kelas diagram itu merupakan suatu diagram yang tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan yang namanya struktur dari sebuah sistem. Ya. Kalau tadi kita melihat di dalam suatu sequence diagram merepresentasikan interaksi antar komponen-komponen yang ada di dalam suatu sistem, kalau di dalam kelas diagram ini merepresentasikan struktur di dalam suatu sistem. Nah, di dalam suatu sistem struktur itu ada apa saja? Setidaknya memiliki dua hal. Struktur itu harus ada dua. Yang pertama adalah data dan relationship antara data. Itu juga itu merupakan salah satu komponen di dalam suatu struktur pada sebuah sistem. Jadi relationship data itu seperti yang sudah kita definisikan di dalam IR diagram atau di dalam domain modeling. Yang kedua di sini merepresentasikan suatu building block dari sebuah sistem, karena di dalam suatu kelas diagram akan merepresentasikan boundary yang merepresentasikan UI, kontrol yang merepresentasikan algoritma, dan entitas yang merepresentasikan pengolahan data. Nah, itu merupakan tujuan dari penggunaan suatu kelas diagram. Dan kenapa kok kelas diagram itu disebut sebagai suatu struktur dari sebuah sistem? Nah, bagaimana notasi-notasi yang ada di dalam sebuah kelas diagram? Cukup banyak ya notasi yang ada di dalam sebuah kelas diagram. Yang pertama adalah penggambaran kelas yang disertai dengan atribut, operation maupun responsibility. Operation itu apa? Operation itu metode ya. Ini merupakan metode. Apa yang dimaksud dengan kelas yang kedua ini? Ketika kita ingin menggambarkan keterkaitan antara kelas satu dengan kelas yang lain tetapi tidak ingin merepresentasikan atribut, operation dan responsibility, maka kita akan menggunakan notasi yang kedua ini ya.
Bagaimana kalau misalkan kita ingin mendefinisikan suatu interface? Maka di sini kita definisikan saja kelasnya, tetapi ditambahkan ada keterangan interface di atas nama kelas. Ya. Keterkaitan antar interface itu juga akan direpresentasikan dengan suatu asosiasi seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mendefinisikan template class? Maka ini akan digunakan ketika kita ingin mendefinisikan suatu kumpulan dari kelas itu akan masuk ke dalam komponen apa, maka kita akan mendeskripsikannya dengan cara seperti ini. Ini merupakan gambar yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 ya. Baru setelah itu kelas itu akan dihubungkan dengan menggunakan asosiasi, generalisasi, ya, ini asosiasi, komposisi, generalisasi maupun agregasi, serta juga inheritance dan dependensi itu dengan menggunakan n-array. N-array itu akan merepresentasikan kardinalitas antara satu kelas dengan kelas yang lain. Bagaimana kalau misalkan kelas itu sudah diinstansiasi atau kelas atau objek ya, kita masih ingin merepresentasikan suatu objek, maka ini akan bisa kita gunakan untuk merepresentasikan suatu objek. Terus kalau misalkan suatu kelas itu ingin mengeksekusi suatu metode yang ada di dalam kelasnya sendiri, atau dia itu berasosiasi terhadap kelasnya sendiri, maka kita akan menggunakan notasi self association. Package ini digunakan untuk mengumpulkan suatu komponen-komponen ke dalam suatu kesatuan ya. Biasanya itu memiliki karakteristik yang sama, komponen-komponennya memiliki karakteristik yang sama, itu akan dikumpulkan ke dalam satu package. Frame fragment ini akan merepresentasikan suatu kelas ya, ada di dalam sebuah sistem apa. Node ini merepresentasikan suatu komentar ya. Node ini merepresentasikan komentar atau digunakan untuk menjelaskan komentar. Selanjutnya kita akan lihat asosiasi ya. Kita lihat yang ada di tengah ini merupakan asosiasi. Asosiasi itu akan digunakan untuk menghubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi asosiasi ada banyak ya, ada one to many association, many to many association, one to one association. Yang kedua adalah komposisi, dan yang ketiga adalah agregasi. Komposisi dan agregasi perbedaannya dengan asosiasi apa? Kalau komposisi itu akan merepresentasikan hubungan milik ya. Kalau agregasi itu akan merepresentasikan hubungan anggota, keanggotaan dan kepemilikan. Komposisi merepresentasikan kepemilikan, agregasi merepresentasikan keanggotaan. Contohnya seperti apa sih keanggotaan itu? Misalkan di sini ada murid nih, ya, ada kelas murid, ada kelas siswa. Nah, ternyata kelas siswa ini gabung ke geng motor, ya, ke geng motor. Maka hubungan antara si siswa dengan geng motor itu adalah bukan berupa asosiasi, bukan juga komposisi, tetapi agregasi. Karena siswa yang tergabung ke geng motor itu adalah sebagai anggota. Jadi yang dimaksud dengan agregasi atau keanggotaan itu adalah apakah ketika geng motor ini hilang, ya, geng motor ini dibubarkan, maka dia tidak akan menjadi siswa. Ya tetap akan jadi siswa gitu loh. Anggotanya itu tetap akan jadi siswa, cuman dia tidak ada geng lagi gitu. Maka karakteristik keterhubungan seperti ini itu akan disebut sebagai hubungan agregasi. Beda ya dengan yang namanya suatu komposisi. Misalkan nih ada tempat, misalkan kebun binatang ya. Di dalam kebun binatang itu ternyata ada toilet. Ketika kebun binatang itu digusur, ya toiletnya juga akan tergusur. Gak mungkin yang namanya kebun binatang itu sudah hilang tetapi toiletnya masih ada. Maka hubungan antara yang namanya kamar mandi atau toilet dengan kebun binatang ini itu adalah komposisi. Karena yang namanya kebun binatang itu pasti memiliki kamar mandi. Itu ya representasi dari komposisi dan agregasi. Nah, generalisasi itu ditujukan untuk apa? Generalisasi itu ditujukan untuk merepresentasikan inheritance ya, antara satu kelas dengan kelas yang lain. Jadi kalau misalkan ada kelas mobil ya, ada kelas mobil, ini mobil dihubungkan dengan kelas misalkan mobil sport. Nah, mobil sport itu kan merupakan salah satu tipe dari mobil. Maka di sini akan dihubungkan dengan suatu notasi asosiasi yaitu generalisasi. Ini mobil sport. Tuh.
Nah, oke, jadi itu merupakan notasi-notasi yang ada di dalam sebuah kelas diagram ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas 6 langkah yang perlu untuk dijalankan agar kita bisa mendapatkan suatu kelas diagram dari sekuen diagram yang sudah diidentifikasi. Yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu kelas-kelas objek yang ada di dalam sekuen diagram. Baik itu objek berupa kelas biasa, objek berupa boundary, kontrol maupun entity ya. Setelah itu identifikasi message dan asosiasi antara kelas yang terjadi ya. Jadi apakah message itu merupakan message berupa message sinkronus atau asinkronus, memiliki suatu parameter tertentu atau tidak di dalam message-nya. Dan yang ketiga adalah kita harus berpikir bahwa message itu normalnya akan menjadi sebuah metode di dalam kelas ya. Di dalam sebuah kelas, kecuali ketika terjadi yang pertama adalah message itu datang dari boundary class, dan yang kedua adalah message itu datang dari aktor atau external entities. Berarti ketika ada dua kondisi ini, maka suatu message itu memang memiliki atau dimiliki oleh objek pengirimnya ya. Selain itu, maka suatu message itu akan dimiliki oleh objek yang mana message itu akan dikirimkan. Oke. Langkah yang keempat yang perlu untuk diperhatikan di dalam membuat suatu kelas diagram dari sekuen diagram itu adalah kita harus melihat metode-metode yang ada di dalam suatu kelasnya. Apakah metode-metode yang ada di dalam suatu objek itu merupakan metode yang sama? Kalau misalkan memang merupakan metode yang sama, maka itu bisa disatukan. Kelasnya itu akan bisa disatukan. A class can become a member of another class when it is shared between method in the same class. Kelas memiliki suatu asosiasi ya, keterhubungan atau keterkaitan asosiasi dengan kelas yang lain jika kelas tersebut itu menggunakan kelas atau atribut dari kelas yang lain. Selain atribut, dia juga akan menggunakan parameter dari suatu metode atau dia akan mengembalikan suatu message ke kelas yang lain. Maka ketika kita mendapati suatu keterhubungan seperti ini, maka kita akan menghubungkan itu dengan menggunakan suatu asosiasi. Setelah itu kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kardinalitas dan modalitas dari asosiasi antar kelas yang berbeda. Oke, jadi itu 6 langkah di dalam membuat suatu kelas diagram dari sequence diagram. Ini merupakan contohnya ya, contoh bagaimana melakukan transformasi dari sequence diagram ke dalam kelas diagram. Kita lihat dulu objek-objek yang ada di dalam sekuen diagram. Yang pertama adalah ada objek form UI, ada result UI, dan main controller. Nah, kita ketahui bahwa form UI dan result UI itu merupakan objek dengan jenis boundary ya. Sedangkan untuk main controller itu merupakan objek dengan jenis controller. Maka di sini kalau bisa itu ditambahkan keterangan di atas nama bahwa jenis dari si objek itu namanya apa atau jenis dari kelas itu namanya apa. Form UI itu merupakan suatu objek boundary, maka di sini diberikan suatu keterangan boundary baru form UI. Ini masuk ke dalam satu atau baris pertama di dalam kelas UI, kelas form UI. Begitu juga dengan result UI ya. Jadi result UI ini juga diberikan suatu keterangan, ini berupa boundary. Sama ketika kita membuat suatu main controller, yaitu kita tambahkan di sini ada controller nih nanti. Terus setelah kita mengidentifikasikan dan menggambarkan kelas, selanjutnya kita lihat keterhubungan antara satu kelas atau satu objek dengan objek yang lain dengan suatu message ya. Jadi ini message yang pertama itu adalah show result. Show result itu berangkat dari form UI ke main controller. Karena di sini ini bukan apa itu namanya, merupakan message asinkron ya, asinkron. Digunakan untuk menampilkan suatu data, untuk menampilkan suatu hasil. Nah, berarti di sini main controller akan memiliki suatu metode yang dinamakan show result. Oke. Ada suatu metode yang namanya show result dengan modifier publik ya. Jadi di sini setiap kelas
itu akan bisa mengakses show result yang ada di dalam main controller. Terus setelah itu, setelah show result selesai dijalankan, selanjutnya main controller itu akan menampilkan atau menjalankan metode show, sehingga akan menampilkan boundary result UI. Nah, show ini ketika kita definisikan ke dalam diagram ini atau ke dalam diagram yang sudah ada di slide ini, ternyata di sini metode show ada di dalam result UI. Nah, ini yang salah sebenarnya. Ini yang kurang tepat sebenarnya, karena untuk aturan di dalam mengidentifikasikan message, jika tujuan dari message tersebut adalah boundary, maka message itu akan menjadi milik dari objek yang mengirimkannya. Berarti di sini show itu akan masuk ke dalam main controller. Berarti selain show result, di sini juga ada show. Nah, itu merupakan contoh pertama ya di dalam mentransformasikan dari sequence diagram menjadi kelas diagram. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua yang menghubungkan antara objek controller dan model ya, entity atau model. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus memberikan keterangan ya di atas nama dari kelas atau objek tersebut. Data controller di sini berarti controller ya, controller ya, controller. Kita berikan suatu tambahan informasi bahwa data controller ini termasuk ke dalam kelas controller, sedangkan student entity itu adalah entity. Selanjutnya di sini kita lihat message-nya ya. Jadi message nomor 2 ini adalah shift dengan parameter yaitu mahasiswa student ya. Jadi di sini shift-nya itu akan mengembalikan suatu nilai berupa boolean. Berarti shift mahasiswa atau shift student, shift dengan parameter student ini atau metode shift dengan parameter student ini adalah miliknya student entity. Berarti di sini harus ada shift ya, tetapi ditambahi ada parameter student, yang mana student itu merupakan atau kembaliannya atau return value-nya bisa berupa boolean. Apakah student itu ada atau enggak, atau apakah ketika data itu disimpan itu akan menyimpan ke database atau tidak, itu akan menjadi suatu return value boolean. Sudah benar, tetapi di sini perlu untuk ditambahkan bahwa ketika kita menggunakan suatu entity, maka kelas entity itu harus terhubung ke dalam model kelas ya. Jadi di sini harus ada model student atau kelas student yang di dalamnya itu terdapat atribut maupun metode dari student itu sendiri. Nah, itu bagaimana cara untuk mendeskripsikan dari data controller, dari controller ke entity ya. Untuk selanjutnya ini merupakan contoh yang ketiga. Jadi di sini lengkap ya. Bukan lengkap sih, tidak ada entity-nya ya, cuma ada boundary yaitu di objek printer dan objek web form. Terus setelah itu ada printer controller yang merupakan suatu objek controller ya. Jadi di sini yang perlu untuk dituliskan itu adalah cuma printer controller saja ya. Jadi di sini kita tambahkan suatu keterangan controller ya. Tambahkan keterangan controller. Selanjutnya kita lihat message-nya itu berjalan dari printer controller ke printer. Itu message-nya berupa print dan show KRS. Berarti di sini metode print dan metode show itu sebenarnya merupakan metode yang ada di dalam kelas printer controller. Kita bisa lihat modifiernya adalah public, berarti akan bisa digunakan oleh setiap kelas yang ada di dalam sebuah sistem tersebut. Untuk print KRS, print to printer di sini berubah ya namanya ya, lebih didefinisikan dengan lebih jelas, print to printer ya, karena di sini message-nya atau boundary-nya adalah printer. Di sini web form berarti show to web form. Ini ya, ditambahkan suatu penjelasan bahwa dia itu ngeprint kemana atau ditampilkan kemana gitu. Nah, apa yang ditampilkan itu masuk ke dalam parameter yaitu KRS ini. Jadi berikutnya, jika terdapat suatu metode
yang memiliki satu atau lebih parameter yang dapat di-share ya, atau digunakan pada beberapa kelas, atau terdapat suatu return value yang equal atau sama, maka parameter atau return value tersebut akan bisa menjadi suatu atribut dari kelas itu sendiri. Jadi di sini contohnya adalah di dalam kelas print controller terdapat validate atau method validate dan get KHS, yang dimana dia itu akan mengembalikan suatu return value yaitu KRS dan KHS. Maka di sini KRS dan KHS itu akan dijadikan sebagai suatu atribut ya. Jadi di sini ada suatu atribut print controller, suatu atribut yang ada di dalam kelas print controller, yaitu KHS yang memiliki modifier private dan juga KRS yang memiliki modifier private, itu direpresentasikan sama dengan KHS dan KRS yang menjadi return value dari method validate dan get KHS. Nah, itu maksudnya. Nah, ini merupakan suatu contoh implementasi dari suatu kelas diagram ya. Jadi di sini ada suatu kelas yang menjadi, ada suatu objek yang menjadi suatu kelas. Kelasnya itu adalah surface holder, objeknya itu adalah Android view dengan metode atau dengan karakteristik objeknya yaitu interface yang akan diimplement ke suatu kelas yang lain. Nah, di sini ada Android hardware kamera, ini objeknya adalah Android hardware, kelasnya adalah kamera ya, diinstansiasi menjadi suatu kelas yang namanya kamera, memiliki atribut-atribut yang diimplementasikan berdasarkan Android view dengan kelas surface holder. Jadi di sini kelas kamera ini akan memiliki metode, akan bisa menggunakan metode ya, ini ya, metode add callback, metode remove, metode set type, metode set format, dan metode get surface yang mengembalikan suatu nilai kembalian yaitu surface ya. Jadi di sini selain interface ini berdiri sendiri, maka interface itu juga menggunakan kelas surface holder callback, yang mana di sini dia itu akan menggunakan, bisa mengeksekusi ya, bukan menggunakan sih, tapi mengeksekusi ya, bisa digunakan untuk mengeksekusi beberapa metode yang ada di dalam surface holder callback, yaitu surface change dan surface created dan surface destroyed. Begitu juga dengan surface holder callback, dia itu juga akan bisa menggunakan metode-metode yang ada di dalam surface holder. Nah, oke, itu cara membacanya ya. Terus setelah itu ada agregasi ya, ada agregasi di sini antara kamera demo dengan kamera, yang artinya adalah kamera itu pasti akan memiliki kamera demo. Di dalam kamera demo terdapat beberapa atribut, mulai dari button, shutter callback, row callback, dan jpeg callback, yang mana di sini memiliki metode-metode atau operation-operation mulai dari on create, on start, on stop, on destroy, dan on create option menu. Nah, selanjutnya activity ini menjadi suatu kelas parent dari kamera demo, yaitu karena dihubungkan dengan suatu relasi atau asosiasi generalisasi ya. Jadi di sini kamera demo itu akan bisa menggunakan setiap metode yang ada di dalam activity, mulai dari on create, on start, on stop, on destroy, on create options menu, dan on option item selected. Itu akan bisa dieksekusi di dalam kamera demo. Nah, selain itu kamera demo juga teragregasi ke preview ya. Jadi di sini kamera preview itu akan bisa memiliki kamera demo, memiliki keanggotaan kamera demo. Nah, oke, di sini preview juga generalisasi ke surface view dan berinterface, atau preview itu akan melakukan interface ke surface holder atau callback. Jadi kalau misalkan kita buat suatu codingannya, berarti di sini kelas preview itu akan implement surface holder callback ya. Terus di sini juga dari kamera itu juga akan bisa implement ke interface yaitu surface holder.
Sedangkan di sini kamera demo berarti kelas kamera demo itu akan extend ke activity. Oke, jadi itu bagaimana implementasi kelas diagramnya ya. Kita sudah melihat bagaimana implementasi sebuah kelas diagram. Oke, jadi itu yang bisa kita diskusikan ya terkait dengan model perancangan di dalam object oriented. Yang pertama, kita sudah melihat tadi tentang notasi-notasi yang ada di dalam sekuen diagram. Proses untuk membangun suatu sekuen diagram juga kita sudah diskusikan, dan juga kelas diagram. Bagaimana merubah sekuen menjadi kelas juga ada beberapa contoh yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada Google Hangout ya, pada media yang sudah disediakan untuk melakukan diskusi. Untuk pertemuan kali ini atau sesi kali ini bisa saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.